Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Salparuki, NPM 201063109007, 1B Agroteknologi, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang evolusi. Baik teman-teman, tolong simak ya. Evolusi. Apa sih itu evolusi? Evolusi adalah makhluk hidup yang mengalami perubahan secara perlahan dalam jangka waktu yang lama. Perubahan tersebut dapat menyimpang dari struktur aslinya, sehingga muncul jenis atau spesies baru. Dengan demikian, tumbuhan dan hewan yang ada sekarang berasal dari makhluk hidup di masa lampau. Ada beberapa ilmuwan yang menyampaikan pandangan terhadap evolusi. Pertama, teori evolusi Jean-Baptiste Lamarck. Lamarck berpendapat bahwa evolusi organik terjadi karena perubahan-perubahan yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan dapat diturunkan. Organ yang mengalami perubahan secara terus-menerus dipakai akan berkembang semakin sempurna, dan organ yang tidak diperlukan berkembangnya akan menurun dan akhirnya redumen. Teori ini dikenal dengan teori Use dan Diuse. Contoh dari teori ini yaitu J.B. Lamarck mengasumsikan bahwa kaki depan dan leher jerapah menjadi panjang karena kebiasaan mencapai dedaunan di pohon yang tinggi, dan sifat baru ini diturunkan kepada generasi berikutnya. 2. Teori Charles Darwin. Sebagai pembanding teori Lamarck, panjang leher jerapah dapat dijelaskan dengan teori Darwin sebagai berikut. Nenek moyang jerapah punya variasi panjang leher. Ada yang berleher pendek dan ada yang berleher panjang. Karena terjadi bencana kekeringan, lingkungan pun berubah dan berlangsunglah proses seleksi alam. Jerapah berleher pendek tidak dapat mencari makanan dengan menjangkau daun-daun di pohon, sehingga tidak bisa bertahan hidup. Sebaliknya, jerapah berleher panjang tetap dapat memperoleh makanan dari daun-daun di pohon, sehingga dapat bertahan hidup. Karena itulah semua jerapah berleher panjang. Teori yang dikemukakan Darwin sangat dipengaruhi oleh hal-hal berikut. Pertama, ekspedisinya ke Pulau Galapagos. Di tempat ini, Darwin menemukan berbagai macam bentuk paruh burung finch. Terjadinya keanekaragaman ini disebabkan oleh perbedaan jenis makanannya. Pendapat Charles Lyell dalam buku Principles of Geology yang menyatakan bahwa batuan, pulau, dan benua selalu mengalami perubahan. Menurut Darwin, peristiwa ini kemungkinan dapat mempengaruhi makhluk hidup. Adapun pendapat Thomas Robert Malthus dalam bukunya yang berjudul An Essay of the Principle of Population yang menyatakan adanya kecenderungan kenaikan jumlah penduduk lebih cepat daripada kenaikan produksi pangan. Hal ini, menurut Darwin, menimbulkan terjadinya suatu persaingan untuk kelangsungan hidup tentang evolusi didasarkan pada pokok-pokok pikiran sebagai berikut. Pertama, tidak ada dua individu yang sama. Kedua, setiap individu punya kemampuan untuk berkembang biak. Ketiga, untuk berkembang biak perlu makanan dan ruang yang cukup. Keempat, bertambahnya makhluk hidup akan berjalan terus-menerus. Selain dari hasil ekspedisi di benua Amerika Selatan, teori evolusi Darwin didasarkan atas pengetahuannya ketika ia mempelajari buku Principles of Geology karya Charles Lyell dan buku An Essay of the Principle of Population karya Robert Malthus. Berdasarkan tiga hal tersebut, akhirnya Darwin menulis buku On the Origin of Species by Means of the Natural Selection yang berisi dua hal pokok. Pertama,
Spesies yang ada sekarang ini berasal dari spesies yang hidup di masa lampau. Dan kedua, evolusi terjadi melalui proses seleksi alam. Macam-macam evolusi. Evolusi dibedakan menjadi dua macam, yakni evolusi progresif dan yang kedua evolusi regresif. Evolusi progresif yakni merupakan suatu evolusi yang memungkinkan untuk bisa bertahan hidup. Dan evolusi regresif yakni merupakan evolusi yang memungkinkan untuk bisa terjadinya kepunahan. Adapun petunjuk adanya evolusi. Pertama, fosil. Fosil-fosil yang ditemukan dalam lapisan bumi dari lapisan tua sampai lapisan muda menunjukkan adanya perubahan secara beransur-ansur. Dengan membandingkan fosil-fosil yang ditemukan di berbagai lapisan bumi, dapat diketahui adanya proses evolusi. Sejarah perkembangan kuda merupakan salah satu contoh evolusi yang paling dikenal untuk menerangkan adanya perubahan-perubahan bentuk dari masa ke masa. 2. Homologi dan organ analogi tubuh. Homologi adalah organ-organ makhluk hidup yang mempunyai bentuk asal yang sama, kemudian berubah strukturnya sehingga fungsinya berbeda. Misalnya, sayap burung homolog dengan tangan manusia, kaki depan kuda homolog dengan sirip dada ikan paus. Adapun analogi adalah organ-organ tubuh yang mempunyai fungsi yang sama, tapi bentuk asalnya berbeda. Contoh, sayap serangga dengan sayap burung. Macam-macam anggota gerak pada spesies-spesies tersebut mengalami modifikasi yang adaptif. 3. Perbandingan embriologi. Semua anggota vertebrata dalam perkembangan embrionya menunjukkan adanya persamaan. Persamaan perkembangan embrio dimulai dari tahap peleburan sperma dengan ovum, lalu zigot, selanjutnya pembelahan morula, blastula, dan gastula. Kesamaan embrio ini sering digunakan untuk petunjuk telah terjadinya evolusi. Jika dua spesies berasal dari nenek moyang sama, maka kedua spesies tersebut mungkin masih memiliki kesamaan dalam perkembangannya. 4. Biokimia. Genetika modern juga memberikan bukti kuat adanya evolusi. Semua makhluk hidup menggunakan kode genetika yang sama dalam mensintesis protein. Kode genetik yang sama menunjukkan bahwa semua makhluk hidup berevolusi dari satu organisme yang menggunakan kode genetika yang sama. Organisme yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat biasanya memiliki protein dan urutan asam amino yang sama. Pada organisme yang jauh kekerabatannya, urutan asam amino dari proteinnya memperlihatkan banyak perbedaan. 5. Perbandingan fisiologi organisme. Organisme mempunyai ciri-ciri fisiologi yang sama, seperti respirasi, ekskresi, dan sebagainya. Meskipun ciri morfologi dan jumlah sel yang membentuk setiap organisme berbeda-beda, terdapat kemiripan-kemiripan dalam fisiologinya. 6. Petunjuk alat tubuh yang tersisa. Pada manusia dan beberapa jenis hewan, dapat dijumpai berbagai alat tubuh yang tidak dapat berfungsi. Alat tubuh manusia yang tersisa antara lain umbai cacing dan tulang ekor. Pada burung kiwi, burung yang tidak dapat terbang, terdapat alat tubuh yang tersisa sebagai akibat penyusutan sayap. 7. Variasi individu suatu keturunan bukti adanya evolusi. Variasi adalah perbedaan yang ditemukan pada individu dalam satu spesies. Jika varian tersebut hidup pada lingkungan yang berbeda, maka akan menghasilkan keturunan yang berbeda pula. Jadi, adanya variasi merupakan petunjuk adanya evolusi yang menuju ke arah terbentuknya spesies baru. Hewan apa ini? Berang-berang, tapi berparuh seperti bebek. Hewan ini adalah platypus. Klasifikasi platypus sendiri yaitu dari kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Monotremata,
famili Ornithorhynchidae, genus Ornithorhynchus, spesies Ornithorhynchus ananitus. Platypus adalah hewan nokturnal dan semi akuatik. Platypus adalah perenang yang baik dan menghabiskan banyak waktunya di dalam air untuk mencari makanan. Ketika berenang, platypus menutup matanya dengan rapat-rapat dan menyerahkan sisanya kepada indera lainnya. Keempat kaki platypus berselaput. Ketika ia berenang, ia mengayuh dengan menggunakan kedua kaki depannya. Dan untuk menjaga keseimbangan tubuhnya, digunakan ekor dan kedua kaki belakangnya. Platypus memakan cacing, larva serangga, dan yabi yang digalinya atau ia tangkap pada saat berenang. Tubuh platypus ditutupi bulu berwarna coklat yang menjaganya agar tubuh tetap hangat. Kaki platypus berselaput seperti bebek. Platypus juga memiliki paruh seperti bebek. Paruh ini digunakan sebagai organ sensornya saat dia berenang. Berat badan platypus berkisar antara di bawah 1 kg sampai dengan lebih dari 2 kg. Panjang tubuhnya sekitar 30-40 cm dan panjang ekornya sekitar 10-15 cm untuk yang jantan dan 8-13 cm untuk yang betina. Platypus jantan lebih besar hingga 3 kali dari betinanya. Platypus juga adalah hewan berbisa. Bisa ini digunakan dalam pertarungan, perebutan wilayah, atau pertempuran antar teman. Tapi, ada yang aneh dari hewan ini. Walau mereka hewan yang menyusui, tetapi tidak seperti hewan mamalia lainnya. Mereka bertelur mirip seperti unggas. Platypus akan bertelur, meletakkan telurnya dalam sarang, lalu mengeraminya. Setelah telur menetas, induk platypus akan segera menyusui anaknya. Telur platypus mirip dengan telur reptil, bentuknya sedikit lebih bundar bila dibandingkan telur burung. Dalam satu waktu, biasanya platypus akan menelurkan 2 butir telur sekaligus. Terkadang platypus betina juga dapat menelurkan 1 atau 3 telur. Dalam periode inkubasi pada telur platypus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu: pertama, embrio tidak memiliki satupun organ fungsional sehingga hanya bergantung pada kantung merah telur untuk bernapas. Kedua, jari-jari kaki mulai muncul. Ketiga, gigi mulai muncul. Waktu periode inkubasi berlangsung sekitar 10 hari. Setelah itu, telur akan menetas. Bayi platypus yang baru menetas tidak memiliki rambut. Begitu menetas, bayi platypus akan segera menempel pada induknya. Sang induk lalu akan segera menyusui anaknya, yang buta dan yang peka. Bayi platypus akan meninggalkan sarangnya setelah usianya 17 minggu atau kurang lebih 4 bulan. Ada lagi yang aneh dari hewan ini. Mereka menyusui tetapi tidak memiliki puting. Induk platypus menyusui anaknya melalui pori-pori perutnya. Susu platypus akan mengenang di perutnya dan bayi-bayi platypus akan menjilatinya. Secara ringkas, platypus adalah saudara rapat leluhur mamalia, tetapi bukannya sebagian daripada rantai evolusi mamalia. Cabangnya agak berbeda dengan apa yang kita ketahui. Sejumlah ahli menyatakan mereka telah memetakan genetik platypus, salah satu mamalia berbulu berparuh bebek yang memiliki racun di taji kakinya. Di luar, jika dilihat sekilas, kehadiran platypus adalah sebagai hasil insiden evolusioner. Namun anehnya, seperti tampilan hewan ini, urutan genomnya membingungkan bagaimana proses evolusi biologi. Penelitian ini memperlihatkan fitur hewan tersebut dari banyak aspek yang terefleksikan lewat DNA-nya, yang tercampur dengan gen-gen silang dalam klasifikasi hewan-hewan yang berbeda. Setelah ilmuwan menemukan fosil platypus raksasa di Queensland, Australia, para peneliti menyebutkan binatang raksasa ini sebagai platypus gila
dan diperkirakan panjangnya lebih dari 1 meter. Platypus termasuk spesies bebek yang banyak ditemukan di Australia Timur. Dalam jurnal Vertebrate Paleontology, para peneliti mengatakan binatang ini hidup antara 5-15 juta tahun lalu. Temuan ini menunjukkan evolusi platypus yang ada saat ini lebih rumit dari yang diperkirakannya. Berdasarkan ukuran, para peneliti menduga spesies yang ditemukan ini paling tidak 2 kali lebih besar dibandingkan platypus yang ada saat ini. Kantong semar adalah tumbuhan pemakan serangga yang disebut juga tumbuhan karnivora. Tumbuhan unik daerah tropik ini merupakan salah satu kekayaan alam Indonesia. Kantong semar banyak ditemukan di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, dan Jawa. Jenis kantong semar terbanyak terdapat di Pulau Kalimantan. Kantong semar merupakan tumbuhan yang termasuk dalam famili Nepenthes yang monogenerik, yaitu famili yang hanya memiliki satu genus. Famili tersebut merupakan salah satu dari 3 famili tumbuhan berbunga yang ketiga-tiganya dikenal sebagai tumbuhan pemangsa. Klasifikasi kantong semar yaitu dari kingdom Plantae, divisi Manglophyta, kelas Manglonopsida, subkelas Dilleniadae, ordo Nepenthes, famili Nepenthaceae, genus Nepenthes, spesies Nepenthes spp. Sewaktu daun masih muda, kantong pemangsa pada kantong semar tertutup, lantas membuka ketika sudah dewasa. Namun, bukan berarti kantung flora karnivora ini menutup sewaktu masih muda saja. Ia menutup diri ketika sedang mengenyang mangsanya. Tujuannya supaya proses pencernaan berjalan dengan lancar dan tidak diganggu kawasan musuh yang siap merebut makanan yang sudah ia peroleh. Baru-baru ini, rahasia di balik keunikan kantong semar akhirnya diungkap oleh sekelompok peneliti dari National Institute for Basic Biology Okazaki yang dipublikasikan di Nature Ecology and Evolution tanggal 6 Februari 2017 yang lalu. Hal yang paling menarik dari penelitian ini adalah ternyata kantong semar dari Australia, Asia, dan Amerika, walau mereka berevolusi terpisah satu dengan yang lainnya, mengalami proses evolusi yang sama yang menjadikan tanaman ini memiliki kebiasaan membunuh. Lantas, mengapa harus membunuh? Tanaman kantong semar umumnya tumbuh di habitat yang sangat miskin dan menghasilkan karbon. Kegagalan habitat untuk mendukung pertumbuhan tanaman kantong semar ini membuat tanaman ini kekurangan fosfor dan nitrogen yang sangat vital bagi pertumbuhannya karena bertindak sebagai pupuk. Dalam kondisi seperti ini, tanaman kantong semar berevolusi dengan cara yang tidak biasanya, yaitu mengembangkan teknik mendapatkan nutrien dengan cara yang sangat unik. Tekanan lingkungan yang miskin akan nutrisi inilah yang membuat tanaman ini berevolusi untuk mengkonsumsi serangga yang banyak terdapat di sekitarnya agar dapat bertahan hidup. Protein dan asam nukleat yang dikandung serangga akan menyuplai zat nutrisi tanaman kantong semar jika dicerna oleh tanaman ini. Proses evolusi yang panjang yang dialami oleh kantong semar ini akhirnya membuat tanaman ini secara anatomis berkembang secara unik, mendukung kemampuan tanaman ini menjebak dan mencerna serangga hasil tangkapannya. Kantong khusus tanaman ini dilapisi oleh lapisan lilin yang sangat dikit, yang akan menyulitkan serangga untuk menaikinya jika sudah terperangkap dalam kantong tersebut. Ditambah lagi dengan jebakan khusus yang akan menutup jika serangga sudah terperangkap di dalam kantung. Di samping itu, tanaman ini juga berevolusi menghasilkan cairan khusus di dasar kantungnya yang mengandung chitinase yang memiliki kemampuan untuk mencerna kerangka keras dan daging serangga. Hal yang paling menarik adalah ternyata kemampuan membunuh kantong semar ini baru didapatnya setelah mengalami proses evolusi selama 60-125 juta tahun yang lalu.